Siap ya? Musik. 1, 2, 3. Ya. Berbendi-bendi. Film dimulai pada saat Dono sedang memancing ikan. Sudah menunggu lama ia memancing, tidak ada ikan yang memakan umpannya. Dan ia pun mengganti umpan tersebut menggunakan uang Rp10.000. Langsung pancingnya pun dimakan. Saat ditarik, ternyata seorang wanita. Ketika Dono ingin mencium, wanita itu pun berubah. Scene berpindah menampilkan kasino sedang memfoto pemandangan. Dan ada dua wanita yang memakai pakaian seksi. Kasino pun sekalian mengintip dua wanita tersebut. Ketika wanita itu pergi, Kasino melihat ke belakang. Ternyata bukan hanya dia doang yang mengintip. Aduh, tuh kakek udah banan masing doyan ngintip. Selanjutnya mereka bertiga sedang mencari pekerjaan. Saat sedang mengobrol serius, Kasino tidak tahu di depan ada proyek penggalian. Saat Kasino berjalan, Kasino menginjak kepala orang yang berada di lubang dan mereka pun dikejar-kejar. Serasa sudah aman, mereka pun berhenti. Kebetulan Indro melihat foto Kasino yang dipajang di baliho depan gedung Tonil, sebuah gedung yang menampilkan pementasan seni. Mereka bertiga pun masuk ke dalam dan menemui pemilik gedung tersebut. Saat di dalam, mereka bertemu dengan Sumi, pemilik gedung tersebut, dan Gugun, asistennya. Ketika Dono, Kasino, dan Indro ingin melamar, mereka disuruh untuk melakukan tarian. Bukannya mereka menari, mereka bertiga malah melakukan tarian yang aneh. Berbendi-bendi ke sungai tanah. Namun mereka malah diterima untuk bekerja. Saat Indro dan Gugun sedang menghitung tiket, tiba-tiba datang wanita bernama Aneke. Indro pun tidak fokus dan tertuju ke Aneke. Ketika ingin berhitung lagi, Gugun pun ngambek dan gak mau bantuin ngitung Indro. Saat Dono disuruh memegang tali tirai, Dono malah menggoda wanita bernama Sance. Akibat lalainya, tali yang dipegang Dono pun terlepas dan Dono pun tersangkut di tirai. Saat di jalan, ada seorang wanita yang sedang mogok mobilnya. Dan ada pria berbaju merah yang ingin menolong. Namun bukannya menolong, pria itu malah maling barang wanita tersebut. Dan kebetulan Kasino memakai baju merah, Kasino pun dituduh menjadi maling. Dan di seberang jalan juga ada pria yang berbaju merah. Ia bernama Dudung, yang bekerja sama juga di gedung Tonil tempat Kasino bekerja. Kasino pun menuduh Dudung yang menjadi maling hingga Dudung pun dipukulin. Saat pentas sedang berjalan, Dudung dan Kasino masih kejar-kejaran. Hingga Kasino pulang terlebih dahulu dan mengganti kostum menjadi Gatot Kaca. Dan disusul oleh Dudung yang menjadi lawannya Gatot Kaca. Mereka pun bertarung beneran di panggung hingga Kasino babak belur oleh si Dudung. Lu nendang beneran lu ya? Kira gua takut sama lu. Mereka semua pun disidang. Saat Sumi sedang marah, Dono malah bicara begini. Ngerti bos? Sebentar lagi kita akan bangkrut, insya Allah. Kisah berlanjut, ada geng mafia yang dipimpin oleh Gozali. Dan anak buahnya bernama Doyok, Jabrik, dan Yayu, sekretarisnya Gozali. Mereka ingin mengincar gedung Tonil milik Sumi. Saat sedang bicara, Doyok melepas kursi roda Gozali hingga meluncur sendiri. Sesaat kemudian, Doyok and geng datang ke gedung Tonil. Ia menawarkan harga 2 kali lipat, namun Sumi tetap menolak. Di situ Kasino melihat Yayu yang cantik. Kasino pun naksir dengan Yayu dan meminta nomornya kepada Doyok. Kalau lu betul laki-laki, lu kasih tunjuk nomor telepon geng lu berapa? Kasino pun langsung menghubungi Yayu dengan telepon umum. Awalnya Gozali yang menjawab. Kemudian dikasih ke Yayu karena Kasino terlalu lama menelepon hingga antrian panjang menunggu. Karena sudah sebulan mereka bekerja, Dono pun berniat mengajak Sance untuk makan malam di restoran. Dan Indro pun ikut menraktir Aneke karena Kasino tidak punya partner, jadi ia tidak ikut. Saat di restoran, Dono memesan menu kepada pelayan. Ketika ia melihat harganya, ternyata sangat mahal. Dan ia pun tak jadi makan di restoran tersebut, akhirnya mereka pun makan di pinggir jalan. Saat pulang, Indro dan Dono melihat Kasino sedang berbicara dengan boneka. Kasino membayangkan kalau boneka itu adalah Yayu. Yayu. Ini Bambang Pak Yayu. Udin. Dan Indro serta Dono pun memiliki rencana untuk mereka berdua sedang membegal Yayu.
Namun Kasino datang untuk menjadi pahlawan dan menghajar mereka berdua. Keesokannya mereka pun memulai aksinya dengan cara Indro dan Dono mulai membegal Yayu. Dan Kasino langsung datang dan menghajar mereka berdua. Namun Kasino memukul beneran, jadinya Kasino ditinggalin sama Indro dan Dono. Bilangin, jangan nodong perempuan. Hingga Kasino pun diantar pulang oleh Yayu. Namun Kasino berpura-pura kaya, ia minta turunkan di depan rumah mewah. Namun rumah itu bukan miliknya. Ketika di dalam ada anjing pemilik rumah hingga Kasino pun dikejar-kejar. Kembali ke markas Gozali, ia memaksa Doyok untuk merapas sertifikat tanah dengan cara kekerasan. Namun Doyok memiliki ide lain. Ia membayar Dudung untuk mencuri sertifikat tanah milik bosnya dengan bayaran yang cukup besar. Kemudian Kasino diundang ke rumah Yayu untuk mencoba masakan milik tantenya. Namun saat Kasino mencobanya, masakannya aneh. Dimulai dari dagingnya yang keras dan alot dan kue apem yang gosong. Bangun makan nasi makan. Sementara Gozali dan Doyok berhasil mendapatkan sertifikat tanahnya. Melihat itu, Yayu pun marah karena tindakan bosnya yang sewenang-wenang. Dan Doyok serta yang lain langsung memagari tanah tersebut. Kalau soal makan mas serain gua deh. Ya. Seketika datanglah Yayu dengan mengabari kalau sertifikat tanah sudah berada di tangan bos Gozali. Keesokannya, Dono dan rombongannya datangi Gozali yang sedang berada di pertandingan tinju. Ketika itu Gozali memberi syarat untuk mengalahkan jagoannya jika ingin mendapatkan sertifikat tanahnya. Dan dipilihlah Dono sebagai jagoannya untuk melawan jagoan Gozali. Awalnya Dono kalah dan mendapatkan pukulan yang bertubi-tubi dan menjadi bonyok. Namun saat Sanche memberikan minuman jus Popeye, Dono pun menjadi kuat hingga bisa mengalahkan jagoan bos Gozali. Karena jagoannya sudah kalah, akhirnya Doyok yang menjadi lawannya. Awalnya Dono bercanda, namun akhirnya Doyok dibikin bonyok oleh Dono. Dan akhirnya Sumi pun mendapatkan sertifikat tanahnya dan bos Gozali pun dipenjara hingga film pun tamat.